Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gengs. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Lancar rezekinya, lancar urusannya, lancar cita-citanya, bahagia, selamat dunia akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Gengs, hari ini kita akan memasuki satu requestan atau satu reaction atau satu episode yang sangat unik dan spesial. Ini adalah salah satu video yang benar-benar gua tidak pernah mendengar sebelumnya, belum pernah tahu backgroundnya, dan ini adalah requestan yang datang dari Mas Brian yang biasa merequest Morfonika. Tapi hari ini Mas Brian tidak memberikan rekomendasi Morfonika, tetapi sesuatu yang jauh lebih unik yang bikin gua penasaran. Oke, langsung aja lah. Dan apa itu yang bikin penasaran? Ini adalah Uma Musume. Jadi buat teman-teman yang pernah dengar kata Uma Musume ini pasti udah nggak asing lagi. Dan kalau buat teman-teman yang belum pernah dengar sama kayak gua, ini saatnya kita mengulik bersama ya, gengs. Oke, sebelum kita mulai ada sedikit penjelasan yang akan gua bacain yang sudah disiapkan oleh Mas Brian. Apa itu Uma Musume? Uma Musume ialah franchise Pretty Derby, sebuah proyek multimedia asal Jepang yang menggabungkan elemen game, anime, musik, dan event langsung seperti live konser dengan konsep unik yaitu karakter gadis-gadis cantik yang terinspirasi dari kuda pacuan Jepang yang legendaris di dunia nyata. Alright everybody, makin out of the box aja kan. Bener-bener nih, bener-bener. Konsep dasarnya Uma Musume berarti gadis kuda. Setiap karakter adalah personifikasi dari kuda pacuan terkenal, khususnya dari Jepang, tapi juga ada yang berasal dari luar negeri. Karakternya memiliki ciri khas dan cerita yang diadaptasi dari sejarah asli kuda tersebut, baik latar belakang, prestasi, gaya balap, hubungan rivalitas, dan bahkan cedera yang dialami. Oke, ini sebenarnya sangat inspirasi tuh bisa datang dari mana aja ya. Bahkan dari kuda pacuan, dari kuda balap itu bisa berkembang menjadi anime, jadi game juga, jadi live konser juga. Wah, ini bener-bener sih. Ini menurut gue bener-bener unik. Oke, gadis kuda. Mantep kan? Kuda bisa nyanyi itu. Mantep banget ini nih. Oke, selanjutnya adalah karakter memiliki ciri khas dan cerita yang diadaptasi. Oh, udah tadi. Cerita difokuskan pada kompetisi balap lari yang aslinya pacuan kuda. Oh, ini mungkin di animenya ya. Ikatan persahabatan dan pertumbuhan karakter. Asal usul dan pengembang diciptakan oleh Sai Games. Pertama kali diumumkan tahun 2016 dan game mobile PC diluncurkan pada 24 Februari 2021. Menjadi fenomena besar di Jepang termasuk dalam sektor game gacha. Wah, emang sih Jepang udahlah keren banget lah, out of the box lah. Dari cuma sekedar cerita pacuan kuda, ini pasti pembuatnya suka main ini nih, taruhan pacuan kuda nih, akhirnya ngangkat ini nih. Tapi enggak juga, gengs. Kalau gue pernah dengar tuh memang pacuan kuda di Jepang itu menjadi salah satu tren gitu loh. Gue nggak tahu loh itu apakah yang kalau itu olahraga kan, sebenarnya olahraga. Nah, cuma di sana banyak banget peminatnya sampai mungkin akhirnya saking besarnya kisah story pacuan kuda di sana ya. Mungkin kayak kalau di Inggris mah kayak main bola kali gitu ya, kayak tim sepak bola itu jadinya tontonan banget. Nah, di sana mungkin seperti itu juga vibes-nya. Jadi emang sangat-sangat umum kalau misalnya diangkat jadi games dan juga anime. Mantap lah, ini mantap. Oke, konten utama franchise ini adalah game, anime, dan musik. Konser kemenangan atau winning live yang kalau di dunia nyata, winning lap disebutnya. Ketika balapan kuda selesai, para joki mengajak kuda melakukan satu putaran lagi dengan kecepatan rendah di lapangan pacu sambil menyapa penonton dan rekan satu track. Event langsung seperti live konser, kolaborasi brand, dan lain-lain. Mantap kali, goks. Ciri khas unik adalah karakter animenya membawa atribut dari kuda aslinya seperti telinga dan ekor. Lalu baju balap, karakter animenya pun diimplementasi dari baju balap, joki, dan kuda aslinya. Oke. Ini benar-benar ya, sangat ini mengadaptasi dunia nyata sekali. Kemudian
kecepatan lari yang luar biasa, menggabungkan lore balap kuda dengan menambahkan bumbu cerita emosional ala anime idol, menghormati sejarah kuda asli balap, dan ada kuda nyata yang masih hidup dan menjadi bagian promosi. Oke, kuda aja dihormatin sampai sebegitunya tuh di sana tuh. Menggabungkan dua elemen penggemar, yaitu penggemar balap kuda dan penggemar anime serta idol. Ini menarik banget sih, gengs ya. Sangat-sangat menarik karena gua nggak pernah terpikirkan dari seekor kuda menjadi sebuah game dan anime yang begitu masif penyebarannya di sana. Dan katanya di sana tuh tidak ada, oke, Uma Musume ini tidak ada karakter inti atau main karakter. Sebagai thumbnailnya nanti sarankan logo franchise-nya aja. Oke, siap 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 siap. Oh, jadi makin penasaran geng seperti apa, gengs. Oke, jadi akan ada 7 video di sini yang akan kita angkat, tapi totalnya tuh 12 lagu. Jadi dalam lagu ke-7 itu akan ada 6 lagu secara berurutan. Karena ini momennya live konser ya, katanya sih begitu. Oke, ini adalah satu hal yang menarik nih, unik banget. Dan buat teman-teman kalau ada yang tahu anime ini, Uma Musume ini, tolong bagi-bagi informasinya ya, gengs. Dan kalau misalnya mau request nanti kata Mas Brian bisa di apa namanya ditulis aja di kolom komentar dan mungkin nanti kalau ini banyak yang peminatnya nanti akan dilanjutkan ke part 2 katanya sih begitu. Oke, langsung saja saya semakin penasaran seperti apa. Langsung lagu pertama, debut. Let's go everybody. Sebentar, langsung ini berasa banget nih. Gue pernah main games pacuan kuda, balap kuda, cuma gue lupa nama gamesnya apa. Dan emang ini sound ini tuh jadi ikonik banget. Suara trompet di awal lagu ini itu menjadi soundtrack juga atau suara ikonik juga di setiap balapan kuda. Menarik, ini semakin kuat ini karakternya. Alright. Cakep-cakep lagi nih kudanya. Kudanya gadisnya. Alright. Make debut. Oke. Alright. Sebentar nih gua. Oke. Gua berusaha mencerna dulu nih. Ini ada sentuhan distorsi gitarnya dengan penggabungan akustik gitar. Kanan kiri berasa nih. Satu gitar akustik, satu gitar distorsi. Brass sectionnya berasa juga. Yes. Cakep yang ini nih. Yes. Alright. Banyak banget penontonnya, geng. Hey. Oke, breakdown duku. Tuh kan suara gitar akustik berasa banget. Wow. Ada suara bell ringnya juga. Itu. Tuh. Ini benar-benar vibes-nya victory sekali.
Mungkin buat teman-teman kalau misalnya suka main game atau suka nonton anime itu udah pasti tidak akan pernah lepas yang namanya sound effect kan ya. Ada sound effect yang memang dipakai untuk momen-momen tertentu, momen-momen kemenangan, sound effect-nya kayak gini nadanya. Kalau momen-momen lagi sedih pasti sound effect-nya kayak begini. Nah, ini loh, sound effect ini tuh adalah apa ya, salah satu elemen penting di dalam sebuah anime dan dimasukin dalam sebuah lagu itu menjadi apa ya? Menjadi kuat banget nih karakternya. Pacuan kudanya berasa ya kan dari trompet di awal. Ini kita ngomongin musiknya aja ya, belum ngomongin penampilan dari penyanyi-penyanyi idol ini. Itu kita ngomongin musiknya dulu aja. Elemen-elemen seperti pacuan kuda itu benar-benar berasa ketika di awal. Kemudian sound effect seperti victory moment itu juga berasa juga karena apa ada selipan-selipan sound effect yang benar-benar mewakilkan momen tersebut. Ya memang ini mungkin karena konser ya. Konser itu kan sifatnya tadi si Mas Brian bilang victory moment. Jadi emang berasa banget apa namanya sound effect terkait tentang momen-momen kemenangan. Gokil ini, gokil, menarik. Nah tuh anime batu. Teret. Gitar akustiknya tetap strumming, tetap nemenin banget. Oh ini cantik nih. Basah. Itu berasa batu. Ini gue lebih berasa ya mungkin gini ya. Kalau di lagu-lagu kan ada beberapa sentuhan section lain seperti dari brass section atau string section. Kalau misalnya kita dengerin string section itu biasanya akan menjadi lebih tersayat-sayat. Lagu-lagu yang sifatnya minor gitu, lagu-lagu yang sifatnya galau, sendu, sedih itu pasti sering banget ditemani sama alunan musik dari string section seperti violin, cello dan kawan-kawannya. Nah, kalau yang hype seperti ini nih, yang benar-benar momen victory banget nih, momen-momen bahagia, momen-momen kejayaan itu biasanya diwakilkan oleh brass section, gengs. Berasa gitu, cet. Jadi kalau kalian dengerin lagu-lagu ska lah misalnya ya kan, itu cenderung vibes itu happy. Nah, karena apa? Satu, itu paling kuat adalah pencampuran dari elemen brass section seperti trompet, trombon, saksofon dan fon-fon lainnya. Dan trompet lainnya jenisnya. Ada apalagi sih horn juga, ada French horn juga. Gokil lah ini menarik loh. Berasa banget victory-nya. Masuk with gitar nih. Oh ngaco nih bahasanya nih. Oh dudung. Alright. Tuh ada unsur sinematiknya juga. Alright everybody, goks.
Goks itu dia make the beaut. Wah, ini bener-bener loh. Gua ngerasa pinter banget aransemennya itu penggabungan antara vibes pacuan kudanya berasa, vibes animenya berasa, vibes sinematiknya berasa, sound effect-nya sangat-sangat berasa. Dan bener kata Mas Brian tadi penggabungan antara fans penggemar pacuan kuda sama penggemar anime atau musik-musik idol. Di sini emang jelas banget ya gaya musiknya tuh terutama lebih dari vokalnya itu ya emang gayanya idol banget. Dari awal sampai akhir lagu ini semuanya nyanyi borongan, tidak ada suara 1 2 3 atau pecah suara atau sendiri-sendiri bagiannya tidak ada. Semuanya gas dari awal bergambreng-gambreng bareng semua penyanyinya. Tidak ada bagian-bagian tertentu ini si A, si B, ini C enggak. Nah itu adalah lagu-lagu yang memang tipikal idol sekali ya. Jadi kita nggak bisa nge-breakdown mana suara yang paling dominan, mana suara yang paling bagus, enggak. Karena semuanya lebih mengedepankan visual dari penyanyi ini sendiri. Dan tadi sudah dijelasin juga sama Mas Brian bahwa setiap yang nyanyi di sini itu mewakili kuda-kuda yang ada di game itu atau di gacha itu atau sejarah kuda-kuda di pacuan kuda Jepang. Ini sangat-sangat menarik, gengs. Unsur sejarahnya ada, unsur hiburannya ada, unsur olahraganya ada, unsur tantangannya ada, unsur idolnya apalagi udah jelas. Menarik sekali, gengs. Menarik sekali, gengs. Dan ada catatan ya. Ada catatan dari Mas Brian tentang masing-masing lagunya. Dan itu lagu pertama Make the Beaut adalah lagu yang serat akan semangat. Oh, bener kan? Bener kan? Mencerminkan semangat kompetitif yang sangat cocok dan dengan dunia Uma Musume, di mana gadis-gadis kuda berlomba keras untuk menjadi kemenangan dan merajut masa depan mereka. Lagu ini memotivasi pendengar untuk percaya pada impian mereka, melangkah lebih cepat, lebih jauh dan tidak pernah menyerah. Wow. Meskipun dari kuda ini inspirasional sekali, geng. Sangat motivasional untuk kehidupan kita semuanya. Harus tetap semangat, harus tetap optimis untuk menuju garis finish ya kan, karena kompetisi di dunia ini tidak akan pernah berhenti sampai kita akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Pokoknya semangat terus, free, keep moving alive. Masuk lagi Mas Eko. mantap bener, semangat banget. Itu salah satu ciri lagu ini jadi penyemangat tuh bukan cuma karena nadanya happy aja ya, tapi dukungan dari suara brass section itu bener-bener nebelin rasa semangat itu. Makanya tadi gue bilang kalau violin section atau string section itu lebih cenderung digunakan untuk mengantarkan lagu-lagu yang sendu. Tetapi kalau brass section, trompet dan kawan-kawannya itu biar spirit vibes-nya tuh makin naik jadi semangat, dan ini benar-benar terwakili sekali. Goks, semakin menarik. Oke, kita masuk ke lagu kedua. Judulnya adalah Yume wo Kakeru. Let's go everybody. Tuh kan? Oke, nice nature ini. Matikane Hasaur Ikunodictus. Oh, ini si kuda-kudanya itu ya. Twin Turbo. Ini nama kuda banget ini. Canopus. Sebentar sebelum gue masuk. Itu tuh tadi ini aroma sinematik dari sound ini tuh benar-benar jadi bukti omongan gue yang tadi. Kalau misalnya brass section sama violin section itu berasa banget bedanya. Ini kan vibes sinematik jadi agak sendu, agak mendayu, agak sedih, itu pasti lebih cocok diwakilin sama string section. Dan ini jelas-jelas bukti apa yang gue bicarakan, anjay. Tapi nggak selalu juga, gengs, nggak selalu juga. Cuma cenderung seperti itu. Lanjut. Oke, ada ngomongnya dulu nih. Ini ceritanya kuda apa lagi pada ngobrol. 皆さん
Oh, yang pakai kacamata bahaya nih. Oh, ini dia nih. Oh, ini satu siapa namanya? Nggak ingat lagi gua. Oh, ini karakter di animenya ya. Sih. Alright. Oh, di animenya balap lari. Oke, ini ada satu ya. Ini ada part sendiri-sendiri nih. Oke. Idol Japan banget rasanya dua-duanya. Oh, yang ini yang gua demen nih. Alright. Yes. Tuh kan, balutan dari brass section itu nggak habis-habis kan. Ini emang lagu-lagu semangat kayak gini nggak pantas kalau dimasukin pakai string. Lebih cocok pakai trompet dan kawan-kawan. Cuma yang ini cantik nih. Yang ini cantik nih. Gua nggak bohong nih. Kudanya pasti larinya kenceng banget nih. Oh, ada saksonya. Kriung lagi. Nah, suaranya lebih dewasa dia. Alright. Oke. Tuti-tutinya banyak juga nih. Kalau gue ngomong tuti-tuti yang ini, ceng, hentakan-hentakan gitu ya, ngecoping-coping gitu loh. Gimana bahasanya? Pokoknya kalau kalian dengerin aksen-aksen seperti ini, tas, tak, nah itu gue sebutnya tuti-tuti. Atau mungkin ya musik aksen mungkin apalah sebutannya. Kalau di drummer tuh ngecop mulu lu gitu. Iya kayak gitu kira-kira. Paham lah ya, paham. Lanjut dulu. Tadi bocor apa bagaimana itu? Gue suka vokal yang ini nih. Yang rambutnya ini nih pendek. Ini deh nih. Oke. Oh kan. Oke. Breakdown dikit. Musiknya dinamis nih, aransemennya dinamis. Yes.
Drama yang ngeri. Banyak banget penontonnya. Goks, everybody goks. Ya tetap apa namanya gaya-gaya Japanese idolnya emang benar-benar tetap kuat. Cuma di sini kita bisa ngerasain masing-masing karakter vokalnya. Karena nggak borongan terus nyanyinya. Ada bagian si A, si B, si C gitu ganti-gantian. Ini menjadi menarik. Apalagi emang tadi dibuka dari karakter karakter di animenya ya. Yang terinspirasi dari kuda-kudanya. Ada apa tuh namanya tuh Twin Turbo dan kawan-kawan lainnya. Emang yang namanya kuda tuh kalau misalnya main gamenya tuh suka bisa milih nama tuh kayak Tornado Coklat kayak gitu-gitu. Terus ada lagi yang namanya Run Galaxy, macem-macem deh. Namanya bagus-bagus tahu. Dan ini menurut gua lagu yang sangat vibes-nya tetap semangat ya, semangat banget. Ada ininya lagi, ada penjelasannya lagi dari Mas Brian. Oke. Yume o Kakeru ini adalah lagu yang memancarkan semangat sih kan, bener semangat lagi. Persahabatan, keteguhan, dan kepercayaan bahwa batas hanya dibuat untuk dilampaui. Oh my God. Kata-kata hari ini adanya batas itu hanya untuk dilewati. Enggak. Bukan hati-hati ya. Batas harus dilewati. Menembus batas, menembus surga. Dan kemudian mana lagi? Dengan metafora yang erat pada kompetisi dan mimpi. Lagu ini sangat sesuai dengan dunia Uma Musume, di mana gadis kuda bersaing dan bermimpi bersama untuk mencapai yang terbaik demi bisa melewati segala tantangan. Wah, gua jadi inget satu peribahasa. Kalau lu mau lari kencang, ya kan, maka larilah sendiri. Tapi kalau lu mau lari jauh, maka lari bareng-bareng. Karena kalau lari sendirian jauh-jauh nanti lu nyasar. Tapi emang bener gengs, ini menurut gua penjelasan-penjelasan dari Mas Brian ini kalau kita breakdown ke dunia kita sendiri gitu ya, ke keseharian kita itu jadi sangat-sangat penyemangat. Gua jadi yakin banget gitu kenapa banyak teman-teman yang suka anime, yang suka sama game, yang suka sama soundtrack seperti ini, itu karena memang kebanyakan lagu-lagunya mengandung unsur penyemangat, unsur motivasi bahwa dalam kehidupan ini tuh semangat diperlukan. Apa namanya juga fighting spirit tuh jangan kendor gitu. Jadi emang harus punya semangat untuk terus berjuang, berkarya menuju kebebasan. Anjay lah ya kan. Oke, mantap sekali ini, mantap loh. Sumpah sangat-sangat unik, sangat-sangat semakin kita menarik untuk dibahas. Aduh, bahasa gua kebalik-balik mulu dari tadi. Lapar kali ya gua ya. Oke, lanjut lagu ketiga. Soshite Minano. Selalu dan selalu. Kachitai, 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 kimi ni kachitai. Moyase yume no hima. Oke. Oh, ini lebih ngeri lagi nih. Agak sedikit brutal. Oh, oke. Oh, suaranya rock banget. Go, let's go. Oh, gila penyanyi, penontonnya pada nyanyi semua.
brutal juga nih musiknya. Wah, ini agak lebih brutal nih. Ini kayak soundtrack lagi larinya nih ya. Bukan lagi persiapan mau lari, tapi emang bener-bener menggambarin persaingan dan kompetisi sekali dari musiknya ini. Itu berasa banget dari ketukan drum yang dudak. Enggak apa ya? Ya kayak itu. Kalau kuda lari kan dudak. Suaranya kayak gitu ya. Dan ini berasa banget, fight kompetitifnya berasa banget. Ditambah mereka nih penyanyinya benar-benar merepresentasikan si karakter-karakter kuda itu ya. Ada memang potongan rambut yang kayaknya emang kudanya begitu tuh, potongan rambutnya, potongan poninya, warna poni depannya ada warna rambutnya. Terbalik ya, warna rambutnya itu ada berwarna di poninya gitu. Nah, ini menjadi sangat menarik lagi nih. 新鮮な前向きがもう迷いはない Tuh kan. Oh, ini suaranya ngeri banget. Tuh. Wah. Why? Tuh asik banget nih. Tuh kan bener kan? Oh pasti ada nih dialog-dialog di animenya. Ini keren banget. Lu dengerin baik-baik ya. Di sini ada string, ada violin yang jadi solo, yang jadi lead di bagian interlude yang ini campuran rock juga, ballad juga ya kan. Ada sedikit sentuhan Japanese popnya juga. Wah ini lengkap banget nih lagu nih. Ini kuat banget dia nih. Ini juga. Oh kan. Ini soundtrack kuat banget. Anjay nambah lagi. Ini musik susah dicerna sumpah. Musik susah dicerna. Kenapa gue bilang susah dicerna? Gue ngerasa musik ini tuh di bagian verse sama di bagian chorus itu kayak punya nyawa masing-masing, sama-sama kuat gitu. Jadi kayak lagu yang bisa dipecah sendiri-sendiri. Gue ngerasanya kayak gitu ya. Apalagi secara beat, secara ketukan, ini bukan ketukan yang biasa loh. Nadanya sebenarnya nada ikonik. Na 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 na. Itu sebenarnya unik banget dan itu cukup kuat. Tapi kayak ngerasa chorus itu punya jiwa sendiri dibanding verse, karena verse-nya juga cukup kuat. Go, let's go. Wah, ditambah sama alunan musik yang menurut gue ini nggak biasa nih, makanya gue bilang ini tipikal lagu yang agak sulit dicerna, tapi menarik, sangat menarik. Oke, kita bacakan lagi nih. Societe Minano. Lagu ini adalah lagu yang penuh luapan energi dari para Uma Musume, menggambarkan tekad dan semangat dan ikatan yang mendalam.
dengan lagu yang iramanya cepat dan temanya yang mengekspresikan perjalanan kompetisi sih kan benar, sekaligus hubungan emosional antar karakter serta hubungan mereka dengan para penonton dan penggemar. Nah, makanya benar. Ini vibes lagunya tuh vibes kalau misalnya diputer di animenya tuh bagian scene di mana mereka tuh lagi berkompetisi, lagi berlari. Bener kan ternyata ada cuplikannya seperti itu. Ini bukan lagu yang emosional sebenarnya menurut gua, tapi lagu yang jadi penyemangat gitu. Bukan lagu yang kayak menggambarkan sebuah drama, bukan kalau menurut gua ya. Ini lagu yang mencerminkan yang cocok banget untuk suasana kompetitif. Gokil, gokil, gokil. Selalu harus punya tekad dan semangat dalam kehidupan ini, gengs. Oke, lanjut everybody, kita lanjut lagu berikutnya. Ini judulnya adalah Glorious Moment. Wah, ini momen kemenangan nih. Let's go. Are you ready? Let's go. Oke. Oh, ini ada openingnya dulu. Ya. これらのレースで勝つことは全ての馬主だ Ini cuplikan dari apanya nih ya? Apakah gamenya kah? Apa animenya kah? Atau emang buat konsernya doang? どうだい Oh, ini animenya. 俺と一緒に目指したら Langsung. Wah. Udah ya anime di sana. Oh. 未知なる衝動に導かれそれぞれの道が交差する胸に宿すのは Ini film 栄光への意志 bikin kita jadi pengen olahraga, tahu nggak sih? そして約束と期待への答え出会った3つの輝きはやがて一つの舞台へ Oke. さあいよいよ始まります生涯でただ一度きりそれぞれの夢の舞台をそれぞれが分け合った3人の馬娘が入場します万感の思いを込めて向かいましょ Oh, う tetap ya. 特別な声援 Oh, をお ini 願い dia いたします ininya. Oh, keren banget. Oh, oke. Gue pikir bocor panitia tadi. Nggak tahu itu voice actornya. Banyak banget penontonnya, sumpah. 走り出した瞳が目指すのは一度しかないグロリアスはもうない勝利でしかつかめない奇跡さあ改めてご紹介しましょうクラシックを競い合った3強が送りますグロリアスモーメント Gue pikir tuh bagian tadi tuh yang di bagian layar besar ini bocor apa bagaimana nih ya kan? Oh nggak tahu itu ternyata adalah suara dari voice actornya. Gokil, menarik, ini keren banget sih. 同じ時を彩って輝くたちが自分を見てるから未来なんて決められない運命がライバル憧れがの挑戦になったんだ一人一つの強い感情 Oh bagus soalnya. 答えたい気持ちも抱きしめ君の未来へゲートが開いてくレースが始まってく Ini gambaran scene dari animenya banget tadi ya. Hey, tell me omodo. Oh keren sih. Ini musiknya keren nih. Ini musiknya keren. Lu tau nggak apa yang kebayang di kepala gue ketika dengerin lagu ini? Yang gue kebayang di lagu ini adalah gambaran persahabatan tapi ada persaingan juga. Ini nih gambaran gue pribadi ya. Dan gue belum baca nih penjelasan dari Mas Brian. Gue kayak ngerasa nih 3 sahabat yang lagi sama-sama berlatih, sama-sama berjuang, tapi pada dasarnya mereka ini lagi bersaing. Itu yang ada dalam kepala gue. Tapi ini bener-bener pikiran liar aja, gengs. 瞬くない愛とは
星の風ほど彼たち向かう壁を越えてその先で待って Nggak habis-habis nih, nggak habis-habis nih brass sectionnya. 決めたよ自分らしいスタイルでそれ以外の道知らなくていい進むよ迷いなんてフィギュア今高鳴ってゆく早く必死に前へ前へと踏み出していくつま先 Rame banget, sumpah rame banget ini musiknya. Oh kan? Wah, mantep banget. Gokil. Ini bener-bener gokil sih. Kenapa gue bilang gokil? Ini pertama kalinya ya gue ngerasa sebuah musik itu bener-bener ngebawa elemen animenya secara utuh tuh ini. Karena apa? Karena pas konser itu ada suara voice actornya bener-bener dimainin secara live juga, bukan dari playback. Gimana nggak menarik gitu, gengs. Ini memang kayak kesatuan yang nggak bisa dipisahin banget. Sumpah ini keren. これがみんなが信じてくれた私の道手を伸ばせば届くなんて誰一人思ってはいないだから全力疾走いつだってね一度ならばいい振り向かない今は絶対と思っているまっすぐな気持ちを乗せてどこまでだってね I believe 憧れた Oke, turun. Oke, masuk alunan stringnya. Ya kan, tadi gue bilang kan, kalau string gunanya itu bikin agak lebih emosional, lebih mendayu, lebih sendu. Nah di sini bagian backdropnya itu bener-bener ditambahin suara piano sama string. Jadi downnya tuh berasa banget, jatuh banget, lebih dalam lagi ke dalam jurang kesedihan. Enggak, maksudnya bukan sedih lagunya, tapi emang itu ada kayak satu ibaratnya kalau misalnya lagu tuh ya ada patahan gitu. Nah itu tuh isinya tuh piano sama violin itu bener-bener bikin jatuh yang dramatis. Itu maksud gua. Apa sih? Pokoknya kalian ngerti lah maksudnya. Lagi. Ini fighting banget ini. Oh. Wih. Itu dari mana cahayanya? Ini tambahannya editan ini nggak mungkin ada di situ. Wah, itu stop. Oh, gila. Oh, brutal. Drumnya double pedal. Oke, everybody. Wah. Oh my god. Sama-sama. Wah, ini kuat banget tuh vokal yang itu tuh, yang bondol kuat banget tuh. Kuat banget tuh, anjay lah. Ini vokalnya menurut gue sih jadi ini ya. Kalau kita ngomongin vokal di sini sebenarnya secara in general pop idol banget, Japanese pop idol. Tetapi kalau kita breakdown secara personal, ada beberapa macam-macam vokal yang tipikal karakternya itu sangat-sangat bertolak belakang, bahkan ada yang cempreng banget, kawaii banget, terus kemudian rock banget. Nah di sini sih nggak ada yang terlalu kawaii, kecuali di lagu kedua gitu tadi itu ada yang kawaii banget. Nah di sini lebih cenderung ke pop idol, cuma ada yang unsur karakternya tuh lebih kayak maskulin, lebih ngerok gitu, yang rambutnya pendek. Dan ini menjadi menurut gue lengkap banget sih. Ini gue baru pertama kali gue ngerasa konser ini ngerasa lengkap banget. Vibes-nya itu benar-benar lengkap, tidak terpisahkan dari gamenya, dari sejarahnya, dari animenya, dari musiknya. Itu satu kekuatan utuh yang nggak bisa dipisahkan, guys. Mantap. Kita bacakan lagi catatan dari Mas Brian tentang Glorious Moment. Ini Glorious Moment adalah
menghadirkan aura megah dan penuh dengan nuansa perjuangan, kompetisi, persahabatan, ya kan? Perjuangan, kompetisi, tapi sahabat loh, kan bener kan segala bayangan gua. Dan hati yang berteriak menuju impian. Takenukero, choten michiwo, artinya lampauilah jalan menuju puncak tertinggi. Rasakanlah energi para Uma Musume yang siap menggapai momen yang hanya datang sekali seumur hidup. Momen menuju kemenangan sejati untuk membuktikan kepada dunia bahwa akulah pemenangnya. Wah, men. Ya. Kita nih sebagai manusia kalau mau sukses itu tidak akan pernah lepas dari sebuah proses. Oke, saya ulang lagi. Yang namanya kesuksesan tidak akan pernah terlepas dari sebuah proses. Jadi kalau prosesnya pengen instan, boro-boro ya kan, mau jadi sukses yang ada nanti mencret-mencret. Kebanyakan mie instan dong itu mah. Iya, nggak ada. Jadi namanya fighting, namanya perjuangan itu pasti prosesnya tidak akan mudah. Buat teman-teman yang lagi berproses tetap semangat, tetap percaya diri, tetap melangkah dengan penuh kebebasan, dengan penuh ritme yang positif dan percaya keep moving alive bahwa kehidupan ini kita akan menembus batas. Jangan cuma sampai batas. Kalau udah sampai batas, sebenarnya batas itu adalah dibuat untuk dilampaui. Anjay, kayak tadi tuh mantap. Freaking moving alive everybody. Langsung pilek saya. Oke, lanjut lagu berikutnya, lagu kelima. Judulnya Ichiban no Hoshi ga apa ini? Alah susah banget. Apa sih namanya? Ichiban Hoshi ga Kakeru Sora. Karakter yang bernyanyi adalah Narita Top Road, Admire Vega. Oh ada dua. Sama ini lagi TM Opera. Oh ini pasti nama-nama ininya nih, nama-nama kuda-kudanya nih. Tapi di aplikasi sama animenya ya, nama karakter animenya. Lanjut, let's go. Mana dia? Oke. Ini film atau animenya juga bikin kita semangat untuk diet ya, untuk berolahraga, untuk bergerak biar lemak nggak numpuk. Tapi mereka larinya pakai kostum. Oh, kostumnya ini terinspirasi dari warna kudanya kan ya? Oh iya bener. Dia balap larinya juga kayak di pacuan kuda gitu kan. Oh iya bener. Oke, momen keberhasilan menuju garis finish. Juara 1, 2, 3, ada 3 orang. Oke. Gini dong, jangan ngegas mulu lagunya. Ini ada tambahan-tambahan cahaya bergerak itu. Oke. Dari editingnya ini. Winding Day. Yang tadi juga penyanyinya. Ini suaranya lebih maskulin nih. Lebih besar. Lebih pop. Tetap ada koreonya loh. Oh,
Japan pop banget tuh. Teng teng teng. Lebih chill, bro. Suara-suara apa namanya? Suara dari apa ambience melodinya itu dihasilkan dari synthesizer teng 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 teng. Wah, itu suaranya seperti suara-suara kelip bintang, tahu nggak sih? 踏み出すほど時間めきで途方もない夜かける星のようだってでもね大丈夫泥まみれてもほら誰かが下にいるの Ini tipikal musik-musik dramatis menurut gue sih. 一人じゃないから古代のビル怖くない可能性のシャンもっと追って進もう kuat banget kan? 正常はどんな形してるかな Ini lebih pantas pakai string section emang sih, bener. 呼吸の先でスター約束し Bagian interlude ini. Oh, kuat banget. Oh, 貫く明日へ asik. ねえ叶えず気持ちが止めるそんなのできないよ最初から答えはオリバ Oke, disambut oleh lead gitar. Bener-bener wow. Asik. 走り続けよう今の星へと違うから諦めないはず見ていてほしい左は遠く Lagi. Ini Japanese pop idol banget beneran rasanya. ストーリーヘブンいつかの夢が今日の空へ一番星が Oh. かける空へ Oke. Tetap dikasih outro. Ini momentum merayakan kemenangan ini, gengs. Alright, everybody. Gokil itu dia Ichiban Hoshi. Seperti apa penjelasannya, gengs? Ichiban Boshi Gakakeru Sora adalah lagu yang membangunkan ingatan tentang bangkit dari keterpurukan. Lebih dan lebih lagi, gengs, ya kan? Kalau terpuruk jangan lupa bangun, kalau jatuh jangan geletak aja. Wake up, get up, get up, get up. Berjalan bersama rekan sekaligus rival. Tuh kan bener kan, tadi kan gue bilang meskipun sahabat tapi sebenarnya pada dasarnya mereka adalah punya rivalitas. Jatuh bangun mengejar impian dan menjadi bintang pertama dalam perjalanan yang penuh tantangan. Liriknya membawa pesan bahwa kita tidak sendiri, selalu ada seseorang di sisi kita dan setiap orang memiliki cara unik yang layak diraih. Men. Gue suka banget nih yang namanya lagu-lagu punya mental perjuangan, bukan cuma soal cinta-cintaan doang ya. Bukan berarti saya nggak suka lagu cinta, tapi lebih suka lagu-lagu yang memang memberikan semangat, vibes di mana orang tuh nggak menyerah dalam kehidupan. Karena kehidupan nggak soal cinta doang, gengs, ya kan. Dan di sini benar-benar sangat relevan nih. Nah, ini benar-benar sebuah gambaran juga ya di dunia nyata kan. Namanya orang kalau lagi berjuang itu, berusaha itu pasti nggak selalu mulus. Ada momen di mana lu jatuh, lu ngedown, lu nyerah, itu pasti akan ada. Tapi momen itu
Jangan pernah jadikan momen-momen jatuh itu, keterpurukan itu untuk berhenti berjuang. Tetap harus semangat, bangkit lagi. Temukan cara baru. Kalau cara ini gagal, kita pakai cara yang lain yang mungkin bisa lebih efektif dipakai untuk mengejar impian kita atau cita-cita kita. Yang penting caranya meskipun unik tetap positif, tidak ngerugiin orang lain. Karena apa? Tujuan kita adalah untuk meraih kesuksesan, bukan untuk menzolimi orang lain ya, gengs. Mantap kali kan. Hihihi. Ceramah lagi. Goks lah, tapi gue suka. Setiap tema-temanya gue suka. Tantangan itu pasti ada di dunia ini. Menarik. Alright, langsung lagu ke-6. Judulnya apa ini? Destroy Aisyah. Tak dulu dong. Buru-buru amat sih. Judulnya apa ini? Judulnya adalah Destroy for the Same. Let's go. Lebih rock. Nah, kan? Wanjay. Jadi metal begini. Ada headbangnya lagi. Wanjay. Oh, yes. Oh, ngeri. Oh. I like this man. Meskipun musiknya ini brutal ya, dudak, cuma gaya vokalnya gue suka. Jawabannya rock banget. Gue langsung kebayang kayak lagunya siapa namanya, Larkensil yang Steady Go. Kan dia kan ketukannya cepat, dudak. Cuma nyanyinya tetap bermelodi, tetap dramatis. Ini gue suka nih tipikal kayak gini. Kontradiksi antara nada vokal sama nada musik itu punya kekuatan masing-masing. Kalau digabungin bombastis. Ini ngerok habis kan. Lebih agak sedikit metal. Ada screamnya. Anjay. Nyanyi baru dia sendirian ini. Oh iya, dia doang yang sendirian nyanyi. Kuat banget. Yes. Oke. Tanio Gimlet ini yang nyanyi ya, Bang Hendri. Wow. Wanjay. Yes. I like this. Oh, mama. Yes. Keren sih. Kuat banget bro. Asik man. Kalau ini harus dibahas vokalnya sih. Kalau gue ngerasa lagu ini harus dikulik vokalnya. Karena kalau musiknya sebenarnya musik ini nggak terlalu banyak gaya ya menurut gue. Kalau musik metal kayak gimana sih, musik rock biasanya kan cenderung seperti itu ya pada kebanyakan lagunya. Cuma kalau kita ngelihat vokalnya di sini ini bagus banget. Ini vokalnya punya apa ya, karakter yang benar-benar kuat. Gue yakin kalau misalnya dia nyanyi nggak rock ya, ini bisa berubah gayanya. Ini kayak seorang voice actor yang bernyanyi, yang bisa menyesuaikan tema lagu rock atau tema lagu pop atau tema lagu lainnya gitu ya. Dan ini gue yakin ini dia ngebawain lagu ini dengan vokal buatan. Karena ini bukan karakter aslinya dia, menurut gue. Tapi tekniknya bagus.
Vibranya. なんとここでステージに柵があるんだ Wah anjay. Ngamuknya. Iya lu. 破壊にキンキに Kok dia ngamuk? Pagernya diinjak. Begini. 遊んでたのね Oh kan? Anjay sampai lari ya. Anjay kuat banget sih. 乗せた船の舵を取れ壊せ破滅 Yes. 未来を合わせてクリーンダウン Bangsat dah. Wajay, klimaks everybody, klimaks. Sejauh ini yang paling jauh. Mantap guys. Makin penasaran gua kayak gimana nih. Dari namanya aja udah Destroy for Daisen, menakutkan bukan? Lagu ini adalah lagu tema untuk karakter Uma Musume bernama Tanino Gimlet. Oh iya, ini Tanino Gimlet. Kenapa begitu menakutkan? For your info, kuda Tanimo Gimlet adalah kuda yang menakutkan. Menakutkan untuk siapa? Lebih tepatnya untuk tukang pagar. Iya, pantesan ada elemen scene di mana pagar dihancurin. Ya, tukang pagar. Sejarah menulis Gimlet sering merusak pagar ketika di kandang. Bahkan 7 kali menyebabkan renovasi besar. Hal ini diimplementasikan ke dalam karakter Uma Musume dan lagu ini. Wah. Tanino Gimlet ya. Sebuah kuda yang sangat mengerikan. Saking mengerikan bisa menghancurkan kandang. Wah, beneran pantesan ada scene itu. Wah, men guys, gokil sih. Gokil. Ini lagu yang menurut gua agak berbeda dengan yang lainnya. Dan benar ternyata dari sejarahnya memang si Tanino Gimlet ini adalah kuda, ya mungkin kuda ini pemarah atau moody atau bosenan atau gimana, suka nongkrong cuma di kandang aja. Nggak tahu, tapi yang pasti sejarah dari kuda Tanimo Gimlet ini bisa menjadi inspirasi sebuah karya yang sangat menggelegar. Ini sangat-sangat menggambarkan sekali musiknya. Karakter si Gimlet tadi ya, ada marahnya gitu, ada ya karena nggak tahu juga kuda ya, mungkin kalau misalnya kuda ngancurin pagar pasti karena marah ya, cuma marahnya karena apa kita nggak tahu. Dan ini lagu ini benar-benar sangat mengekspresikan Tanino Gimlet sekali. Mantap everybody. Oke, saya istirahat dulu sebentar ya. Oke, we're back again. Dan kita akan masuk ke spesialnya nih. Tadi 6 lagu itu sebenarnya pembuka. Dan sekarang kita masuk ke 6 lagu berikutnya yang memang rangkaiannya itu tidak terputus, gengs. Jadi ada 6 lagu secara berurutan yang akan kita reaction. Goks lah, man. Are you ready? Oke, saya semakin penasaran melihat yang satu ini. Karena memang dari karakternya unik, dari penjelasannya unik, ya kan, dari storytellingnya unik. Kapan lagi kita bisa ngelihat kuda bernyanyi, ya kan? Atau gadis-gadis kuda. Aduh, agak gimana gitu bahasanya ya. Oke, lanjut aja. Ini adalah video ke-7 di mana di dalamnya akan ada 6 lagu dan lagu pertama ini judulnya adalah Special Record. Let's go everybody. 君と一緒ならきっと超えられる Go Beyond Oh, Go Beyond. Wish. Ini yang mana sih sebenarnya? Bener gak sih? Oh bener lah. Oke. Let's go. 憧れが生きる道しるべに Ramean nih. そして生きた証になると信じて瞳に焼き付いた景色を胸に走り Nggak tahu 続 sih け nih, てき nggak た ada artinya. Apaan sih ini artinya? Oke, 4 orang. Opening soundnya dramatis.
Dia masuk ke panggung tengah. Oh, di tengah-tengahnya udah ada yang lain. Ini dancer kayaknya ya, dancer. Ibaratnya kuda-kuda lainnya. 誇り高き思いを抱き戦い続けた背中に Oke. 誰もが諦める中 Siap. 起こした奇跡に Iya, betul sekali. Gua nggak tahu artinya. Daripada gua translate bebas, nanti kemana-mana. Hari ini nggak translate dulu. 憧れ Baiklah, sekarang kita akan mulai. Oh, banyak. そして Apakah semuanya sudah siap untuk menyaksikan? 託された期待 Persiapkan を diri kalian. Oh, gua kira dancer itu, ternyata bukan. Jika kalian sudah siap semuanya, wow, rombongan nih, rombongan. Wih, rame banget bro. Itu satu stadion rame banget. そして憧れを超えていく Oke, dimulai nih gengs, dimulai nih. Dimulai. Aman kan? Aman, aman. Let's go. Watashi tachi nara koerareru Kita semua sudah menunggu kalian semua. Anjir, keren banget ya. Udah kayak hamparan bintang-bintang. ここで今輝 Oh, rame banget men. Ada berapa ini? いたい未来 Ada 12. 走り出そう夢は続いてく Oke, sinematik banget. Oh, dia mau kemana? Pada kemana itu turun tangga? Datang lagi dari belakang? Gak banyak. 新しい季節がやってくる Oke, ini gayanya idol banget. Di belakang itu adalah dancer. 加速して全身全霊で演奏夢に見た景色が見えるよ Video. 君と一緒に目指した奇跡涙こぼれ Oh, cakep yang ini nih. る日もあるけど Suaranya tapi kawai-kawai gitu. 抱きしめた希望があるかな Ini lebih sinematik ya musiknya ya. 目指してここで今輝きたいいつでも頑張る君から変わってくよ Alright. Oke. Oh, mana? スペシャルな絆 Tuh ini tuh. 走り出そう夢は続いてく Hey, 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 hey. Gue masih agak mencerna nih dari segi musik nih. Ini sebenarnya lebih ke pop sih sebenarnya. Dari apalagi kalau misalnya kita ngeliat gaya bernyanyinya mereka ya. Ini kan gaya-gaya bernyanyi ramean seperti ini tuh gue lebih ngerasa kayak idol vibes banget. Gayanya tuh gaya-gaya idol. Karena kalau misalnya nyanyi bareng-bareng kayak gitu ya memang idol banget. Jarang. Tapi di sini ada sih beberapa sedikit-sedikit bagian-bagian tersendirinya. Cuma dari segi musik gue ngerasa sini agak lebih sinematik, agak lebih pop ya. Pastinya nih pop banget pop, apalagi ditemanin sama melodi-melodi itu dari keyboard yang itu suara keyboard sih gue yakin. Suara keyboard tuh yang bikin melodi-melodi lagu ini tuh jadi terkesan lebih pop lagi gitu. Pop itu dari kata populer. Jadi ketika populer itu adalah musik-musik yang mudah diterima. Ini gayanya pop idol sekali. Tuh kan? ライバルがいるほど奏でるよ Oke. いつか手にしたい真剣勝負の栄光どんな時でも笑 Alright. い合えるよ君の心につながるしばし遠く離れてしまう時でも Tuh kan? Selalu ada barengannya.
Gak pernah sendiri-sendiri nyanyinya. 変わらないときめきがあるから勝利を目指してここで今輝きたい Nadanya juga ikonik, 憧れも君は bisa gampang diikutin. 超えてゆくよステップアップを止められないスペシャルな勝負で駆け抜けよう君とついに行く Alright. Wah anjir keren banget. Wah anjir keren banget. Waduh panggung macam apa ini keren banget. 共に歌おう栄光の頂点を目指して Yes. Oh kan dia tahu lu part-part tiap bagian ngomong. Ah keren banget sih ini panggungnya. Wah keren banget sih sumpah. Panggungnya keren banget sih, keren banget. Itu seperti ada lighting berjalan ya. Ini apakah emang cuma di videonya doang? Apa emang di konsernya di sana juga begitu nih? Ini kalau beneran ada di sana kayak begitu keren banget sih. Apalagi nih di bagian sampingnya tuh, di bagian tribun itu udah kayak tembok gitu. Ah keren banget sih, keren banget. ここで今輝きたい Oke, sentuhan stringnya ada. Ya kan? Biasa banget tuh. Oke, naik lagi. Yes. Ah, keren banget sumpah. Panggungnya gede banget, gengs. Oke, ditemani sekarang dengan melodi-melodi dari masih suara, tapi ada suara stringnya nih. Suara stringnya mulai naik. Wah, belakangnya grande. Wah anjay. Wah keren banget ini. Waduh panggungnya my god, oh my god, oh my god. Ais, mantap banget. Lightingnya itu loh bro, ngebentuk pola-pola. Tuh, udah kayak pagar. Anjay. Wah, mantap. Sebentar dulu gengs, ada catatannya ya. Ini adalah lagu yang bercerita tentang saat yang cerah. Adalah bagian dari momen spesial untuk bersinar. Oh pantes ini sangat-sangat bersinar. Lightingnya dimainin banget untuk naikin cerita storytelling dari lagu tersebut. Ya kan? Dan berlari mengejar masa depan yang diimpikan. Mengajak kita terus melangkah hari demi hari dengan jalur yang kita pilih sendiri. Gue suka nih. Didorong oleh ikatan spesial bersama teman atau rekan. Mantap. Rival ada bukan untuk ditakuti, tapi justru memotivasi kita terbang lebih tinggi. Anjay. Ini kata-kata mutiara semuanya nih. Secara keseluruhan, Special Record adalah ungkapan semangat berlari mengejar impian lewat kerjasama dan kompetisi positif. Wah gokil sih, gokil. Ini kata-kata yang sangat inspirasional untuk kehidupan kita gengs. Namanya rival itu bukan untuk ditakuti, tapi jadi motivasi. Bener banget. Kalau kita nggak punya rival, tidak ada kompetisi, itu biasanya kita akan jadi santai, nggak ada tekanan, tidak ada tantangan. Makanya targetnya ya akan gitu-gitu aja. Tapi kalau misalnya ada kompetisi atau rivalitas, itu pasti kita harus jadi lebih baik dari sebelumnya. Hal yang paling penting positifnya adalah menurut gue gini, untuk menjadi manusia yang baik gitu ya, manusia yang benar, nggak usah melihat lebih baik dari orang lain, cukup menjadi lebih baik dari diri kita sendiri di masa lalu. Itu bagus sekali. Apalah ceramah mulu jadi June Teguh. Lanjut lagi. Alright. Oke, masuk nih apa nih? Alright. Oke. Oh, udah siap-siap semuanya, gengs. Siap-siap semuanya. Oke, langsung masuk. Dance. Blow my girl. 新しく吹く風のように今この加速で限界を突き放せ夢のありかのその向こう気持ち
Japan style banget, Japanese style banget gaya tadi, gaya lagunya. Oh, dentingan string bikin jadi lebih grande. Ketukan double time kayak gini. Tap 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 tap. Ini Jepang banget, Japanese rock banget tuh. Fighting. 私たちだけが切り開ける道が走れ未来の中へ新しく吹く風のように今 Alright. 見上げて到達した未開のゴールある Oke, lebih rauki nih, lebih rock. Ambience dari stringnya ngangkat banget nih. Lo kalau dengerin ketukan drum kayak gitu, stuck itu Japan rock banget itu. Itu sering banget musik-musik Jepang pakai pola ketukan drum seperti ini. Pasti kalian sadar tidak sadar sering denger. Vibes-nya itu soundtrack banget ya. Anjay, vokalnya berat gini. Oh. Alright, Japan rock banget gayanya. Fighting, bleeding. Gitu. Yang jadi pertanyaan gue ya, gengs, ini kan semua penyanyinya banyak ya, banyak banget. Dan tadi bilang sama Mas Brian bahwa tidak ada karakter inti di dalam animenya. Dan penyanyinya juga ini kayaknya bisa ganti-ganti setiap konser gitu ya. Yang penting cukup mewakili atribut si karakter itu sendiri. Pertanyaan gua adalah ini penyanyi-penyanyi ini dari mana asalnya? Apakah salah satu dari mereka memang ada artis terkenal kah? Apakah semuanya backgroundnya vokal actor kah? Atau mereka nih dari musisi-musisi reguler band setempat di Jepang gitu dikumpulin jadi satu? Ini tolong dikasih infonya ya. Karena menurut gua banyak banget gaya vokal di sini tuh yang sangat bermacam-macam. Ada yang kawaii, ada yang popis, ada yang nge-rock, ada yang nge-jazz juga. Jadi menarik sekali, kita disajikan dengan berbagai macam karakter vokal yang beragam sekali. Gokil ini, mantap ini. Rame banget. Oke. Wanjay, menggelegar yang satu itu. Jumping, fighting, running. Vibes dari stringnya ini benar-benar jadi dominan. Campuran dengan lead gitar. Oh iya, backing vokalnya semuanya pakai playback. Semua penyanyi di atas ini tidak ada bagian siapa yang backing, siapa yang main vokal. Semuanya main vokal karena ternyata backing vokal itu dihasilkan dari playback.
Menarik sih, menarik. Tapi kenapa nggak mereka pecah suara ya? Atau mereka sebenarnya semuanya adalah penyanyi yang tidak bisa pecah suara atau bagaimana? Atau memang konsepnya seperti itu? Atau gimana? Tolong infonya, gengs. Semuanya pakai vokal satu semua. Ada synthesizer. Cuh. 奇跡じゃないよ信じてみて未開のこのありありありな思いも早てどんな Susah nih ketukar kayak gini nih. Wah, takalnya bro. Nah tuh, Azimani. Jeng. Itu soundtrack banget tuh pas ya. Jeng. Goks everybody. Goks. Oke, kita bacakan dulu Blow My Girl. Lagu ini mengajak kita untuk bergerak maju dengan kelincahan dan keberanian menjelajah masa depan. That's right, motherfucker. I'll be a real winner adalah penegasan tekad dalam diri untuk menjadi yang terbaik. Oh, pantesan ya. Hentakannya tuh berasa banget kayak pendorong semangat gitu. Kayak self reminding untuk gua bisa, gua harus sukses, gua harus berhasil. Itu berasa banget vibes-nya. Kayak gimana sih lu pasti bisa ngebedain lah mana lagu yang industrial, mana lagu yang sifatnya tuh kayak soundtrack banget. Ini karena berasa tadi ada ujungnya. Aduh susah lagi jelasin. Pokoknya di bagian belakang chorus di lagu ini itu berasa banget soundtracknya, gaya soundtracknya. Mantap lah ya. Oke, judulnya sendiri membawa metafora keras dan energik seperti angin dahsyat yang memicu dorongan kuat dan tak terbendung menuju impian. Intinya emang selalu semangat menghadapi tantangan, menghadapi rintangan, menjalani kehidupan ini. Pokoknya mimpi itu bisa tercapai tergantung bagaimana kita berusaha. Itu poinnya, gengs. Lanjut lagi, lagu berikutnya. Apa ini? Ini karakter satu nih. Satu doang karakternya nih. Berarti cuma satu penyanyi kayaknya nih. Feeling gua satu penyanyi, nggak ramean nih. Oh bener kan? Oh enggak, ada banyak lagi. Gue pikir cuma satu. Miss Victoria. Wah, Miss Victoria nih pasti. Oh ramean lagi. Oke. Ada crossing vokal di situ. Wah. Agak panggung nih, geng. Anjay. Enggak, ini enggak pangrok, tetep ada pangrok. Gitarnya tetep nih ngerok, cenderung speed metal. Oh, ada detingin pianonya turung ting ting. Wow, kaya sekali. Ketukan drumnya punk, gitarnya agak speed metal. Ada sentuhan dentingan piano klasik ya, berunting ting. Ai, gokil. Masuk string lagi, violin dan kawan-kawan. Wah, ini ketukannya agak perang nih. Oh my god.
Oh, orkestra tiba-tiba. Aduh, crossing yang sangat baik sekali setelah ngebut-ngebutan. Sebelum ngebut-ngebutan lagi dikasih sajian mewah, mahal dan mempesona dengan gaya-gaya orkestra. Pasti ngebut lagi nih. Oh kan? Kaya banget nih musiknya. Oh, ada suara choir. Makin ngebakar aja ini. Set dah. Aduh. Lead gitarnya ketutupan suara penonton. Anjay. Wah, solo piano. Ngeri banget. Oh my god. Masuk electronic beat. Oh, ditemenin suara lead gitar. Wah, canggih. Diaduk-aduk dong. Ini lagu brutal sekali. Musiknya rangkaian dari berbagai macam aliran sesat, ya kan? Dijabung dan jadi satu menjadi sebuah perpaduan yang sangat harmonis dan dinamis. Alright. Ada sisaan lead gitar. Oh, dan berem. Wow, berubah. Oh shit, motherfucker. Kenapa ini nggak lagu terakhir aja sih? Gue pikir lagu terakhir belum kan? Oh my god. Anjir, ada bendingan di ujungnya. Men, ini lagu yang amat sangat kaya sekali, sangat mempesona, sangat dinamis sekali. Beberapa campuran elemen musik yang tergabung menjadi satu. Miss Victoria, lagu ini menyoroti tema kemenangan. Jelas namanya aja Victoria, pasti awal mula dari victory. Kepercayaan diri dan kontrol atas masa depan. That's right, gengs. Yang bisa mengontrol masa depan adalah diri kita sendiri. Kecuali itu ada destiny atau takdir yang merubah, itu bisa berubah, tetapi tetap aja bagaimanapun juga jika ada perubahan nasib di depan, semuanya tergantung dari bagaimana kita menyikapinya. Oke, ceramah lagi saya. Menyiratkan pesan perjuangan antara mimpi dan tantangan, layaknya mengumumkan kepada alam semesta bahwa masa depan ada di genggaman tanganku dan pasti aku akan menjadi pemenangnya. Wow, percaya tingkat tinggi nih. Dengan nada vokal yang tinggi, lagu ini mengungkapkan semangat bertarung dan merayakan pencapaian diri. Semua disampaikan dengan gaya yang penuh energik dan heroik. Jelas dari alunan musiknya, beat drum terutama itu seperti orang yang ngegas, orang yang percaya diri, menjadi simbol kepercayaan diri. Tidak takut terhadap tantangan, tidak takut terhadap segala
apa namanya, uji coba, ujian, pasti semuanya kita bisa mengatur masa depan kita. Gue percaya sih ya, gue sangat percaya dengan kalimat seperti ini bahwa masa depan itu ada di tangan kita sendiri, bukan di tangan orang lain. Jadi buat teman-teman yang punya cita-cita apapun masa depan kalian tentukan sejak sekarang. Tidak ada kata terlambat menurut gue. Mungkin yang dibilang terlambat itu hanyalah timbul dari ketidakberanian. Biasanya gue udah umur segini, apa iya gue masih bisa begini. Sebenarnya bisa-bisa juga. Yang namanya konsistensi itu pasti ada hasilnya, gengs. Gua yakin banget, gue percaya banget. Salah satunya gimana gue ngejalanin channel ini ya kan, awalnya juga apa mungkin iya bisa, tapi lama-lama kesini-sini wah jadi makin terbuka, kenal kalian semuanya gitu. Jadi pasti bisa lah, semuanya pasti bisa. Yang penting berani, konsistensi, dan jangan takut kalau ada rintangan di depan, apapun itu hadapi ya. Bagaimana caranya kita bisa meraih victory? Goks everybody, lanjut lagu berikutnya. Baru mau ngomong gua. Oke. Siluetnya kalau dari belakang tuh kayak kuda banget ya. Apa ini lagu berikutnya? Winning the Soul. Oke. Winning the Soul. Kemenangan jiwa. Wah, I like this. Intronya gue suka. Oh, dia pakai mic, stand mic. Dua orang yang nyanyi. Oh, pada oh my god. Oh, kayak Paramore. Lagu kayak Paramore. Ya. Lagu headbang tipis-tipis nih. Belum. Nggak ketebak itu jatuhnya di mana. Oh, bahasa bahaya, bahasa bahaya. Gokil banget ini lightingnya. Hey. Wah, berat lagi nih vokalnya. Cocok banget nih musik rock dengan gaya vokal cewek kayak gini nih. Jadi female rocker. One, two, three, four. Yes. Bassnya meliuk-liuk banget. Campuran sama lead gitar yang meraung-raung. Wah, ini vokalnya kuat banget nih. Dari tadi mau berhenti. Ini jenis vokalnya kuat banget. Cocok banget sama musik kayak gini nih. Lagu ini jadi berasa lebih powerful dengan karakter vokal yang seperti ini. Kayak female rocker. Makanya dari awal gue ngerasa wah ini vibes-nya kayak Paramore gitu nih. Gokil. Oh, sebentar banget bagian itunya.
One, two, three, four. Gua belum. Oke. お、kuat banget. Dari alright, single gitar bro. Wow. Wah. Parah. Pakai keyboard nih. Oke. I like that outro, motherfuckers. Goks. Oh, ini beragam banget musiknya, sangat beragam. Oke, kita lihat Winning the Soul. Lagu ini mengungkapkan dorongan untuk berlari secepat cahaya dengan keberanian untuk mengorbankan apapun demi meraih kekuatan tanpa rasa takut, tetap percaya diri, mempertaruhkan momen saat ini dan percayalah kemenangan akan didapatkan. Again and again, motivasional untuk menggapai cita-cita dan semangat mimpi kita ya. Jangan takut, pokoknya apapun harus dikorbankan. Yang dikorbankan itu bukan orang lain atau untuk menzolimi diri sendiri ya, tapi mengorbankan segala tenaga, waktu, pikiran itu untuk tetap fokus menggapai impian. Mengajak kita supaya menghancurkan proses yang biasa. Proses yang biasa maka menghasilkan hasil yang biasa. Terus maju meski impian belum tercapai. Jangan patah semangat, bahkan sampai direndahkan. Apalagi semakin ada hater, semakin direndahkan, semakin semangat. Jangan semakin down bro. Jangan hentikan langkah. Biarkan air mata jadi kekuatanmu. Dan dari sanalah lahir kisah baru, Winning the Soul. Oke. Ini sangat inspiratif sekali. Sangat memotivasi sekali ya. Buat teman-teman, gua rasa dari segala penjelasan tentang lagu ini dari Mas Brian, ini udah menjadi jadi semangat hidup buat kita semua lah, gue yakin. Karena yang namanya mengejar impian itu tidak mudah, mengejar cita-cita itu tidak mudah, menjalani hidup ini tidak mudah, tetapi yang pasti harus punya tekad yang kuat, semangat ya kan, tidak pernah menyerah meskipun rintangan itu datang dari luar maupun dari dalam, bahkan sampai ada direndahkan segala macam, kita harus tetap fokus untuk menggapai cita-cita kita, untuk tetap berani, untuk tetap yakin. As long semuanya targetnya adalah hal-hal yang positif ya gengs. Jangan dimasukin ke dalam ranah yang negatif. Kalau berusaha untuk menggapai hal yang negatif, wah itu beda lagi ceritanya. Tapi kayaknya nggak ada cita-cita yang negatif. Emang ada cita-cita jadi koruptor? Nggak ada kan. Oke, lanjut berikutnya. Semakin dalam, semakin liar, semakin brutal, apalagi ini. Sparkling dong. Yes. Oke. Ada 6 orang. Apa? Symphonic version. Bukan 6 orang, ada 1, 2, 3, 4, 7, 10. Apa ini judulnya? Yume wo Kakeru Symphonic version. Oh, ini lagu yang pertama tadi. Oke, lebih megah, lebih mewah. Berasa banget ini. String dan keyboard, piano. Ada gitar akustiknya. Anjay, lebih grande. Asik nih, ini gue suka nih. Lebih berasa nih komposisi vokal, harmonisasinya.
Wah. Wah, bahaya ini. Orkestranya bahaya. Hihihi, progresi chordnya tetap ya. Oh, tetap ada drumnya. Oh, suara flute. Lebih merinding nih. 青春ワクワクしよう全部何も楽しめば溢れる Like a flood きっと一人だけじゃずっと気づけなかったよね不可能なんて事象にないこと外れのような Oh my god. これからと今とき Oh my god. あって Lebih dramatis. Versi ini jauh lebih dramatis dengan gaya-gaya gesekan dari string section dari biola dan kawan-kawan, tambahan dentingan piano yang jauh terdengar lebih detail dengan ketukan drum yang lebih sederhana bikin lagu ini jadi bikin lebih dramatis. ラストつなげてゆこう一緒に君の夢をかけるよ日進月歩高め合えた無限の力愛距離つまずいたって once again Try 常に全力で光る未来は自分次第想像なんてビュートへ追い越しちゃって忘れられない奇跡を起こせ Alright. みんな心重ねてるひらめきに輝いたストーリー Anjay. Oh, akustik gitar solo disambut sama brass section dan violin. Mamma mia. Oh my god. どこにいても虹を見上げて同じ想いでいられる見させてね友達以上の仲間でライバル努力だってなぜか嬉しい競い合って近づいていく変えられるのさディスティニー Anjay, masuk suara kawainya. Dari tadi gak kedengeran ya nih. 約束したねあの日かけがえない勝負を Bro, wah ini beatnya geblek sih. Jadi ngejazz gini drumnya. Double time. Anjay. Anjay. Oh, turunnya drop lagi. Ujungnya drop lagi. Wah, gokil. Uriu, uriu. Lagu ini versi ini kenapa jauh lebih dinamis ya menurut gue ya. Mungkin karena unsur orkestranya lebih kental ya. Jadi kesannya tuh lebih grande, lebih megah, lebih mewah. Ditambah scale drumnya ini jauh lebih ngejazz dan hentakan-hentakannya tuh jadi lebih berasa banget. Karena dari nggak ada beat tiba-tiba ada drum beat, kemudian berhenti drum beatnya, simple sederhana drumnya, cuma kadang-kadang suka brutal sendirian, dan ini bikin lagu jauh-jauh lebih simfoni version. Ya emang simfoni version, simfoninya tuh berasa, simfoni, harmoni, semuanya melekat menjadi satu di lagu ini. Gokil everybody. Oke, Yume wo Kairu, nuansa lain dari lagu yang memiliki nuansa cerita semangat menjadi lagu yang lembut, sangat-sangat lembut sekali, tapi masih punya lirik
menarik dan tajam. Selalu tajam. Setajam semangat kita semuanya. Free keep moving along everybody. Let's go. Ini kita masuk ke lagu berikutnya. Berarti lagu terakhir, gengs. Judulnya Everlasting Beat. Let's go. Ketukan abadi, Everlasting Beat. Oh, gue pikir bakal ngebut, tapi dibuka sama piano begini nih. Lebih keren lagi pianonya. Ding 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 ding. Ah, mampus. Aduh. Ini perpaduan bahaya. Bahaya. 導かれていたようにたどり着いた日一人じゃ出会えないまま過ぎたプロミス Semuanya pada keluar. どれだけの思いの果てに Ini gue yakin banget nih. Nih kalau dikasih part sendiri-sendiri lagunya ini langsung nyentuh banget nih. Karena lagu barengan tuh ada berapa orang anjir, banyak banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 24 kalau nggak salah. Cuma gue ngerasa kalau lagu ini diawali dengan single vokal, itu langsung merinding. Tapi karena rame-ramean itu gue langsung, oke, jadi begini nih gitu. Karena sebenarnya ini lagu kuat banget nih. Aransemennya gue rasa ya, gue yakin banget nih aransemennya bahaya. 夢見てるんだろう震えかける体の奥で叫ぶエナジー私ここに立っている Banyak banget anjir, ada berapa itu? 今も呼吸を重ねて Rame bener bro. 何を残してゆける Wah kan ini bahaya gengs. Musiknya naik nih. 駆け抜けてくプレッシャーさ子供の中でいくつもの魂が揺らめいている Mama tolong. 一生つないで生きたい時を超えた願いを抱く Everlasting Beats 空を流れた道を目で追いかけてた遠い遠い地で光 Aduh, kenapa nggak dibikin single vokal? Kenapa harus dibarengin semua? Cuma nggak apa-apa lah ya. Nama juga pacuan kuda, banyak kuda-kudanya, banyak gadis-gadisnya. Cuma kalau ini jadi stand out dengan single vokal di bagian verse aja beberapa, itu sangat menusuk. 姿幾億年またいでく星じゃないけど明日へ手渡せたら私も今日見つけ出したチェリーシャー巡る命のひとかけらな自分がいるその意味を Oh my god. 先へそうだな旅をするように夢をかけて想いをつるばんのレスギ Nih gue yakin interlude-nya nih lebih ganas nih. Mampus lu kan. Aduh. Syahdu habis.限りない日々の向こうへと Wherever I can 心伝えて駆け抜けてく Semuanya barengan dong. 子供の Harus jadi bagian chorus aja dibikin choir gini nih.
Aduh kan jatuhannya tuh udah kayak runtuhan meteor. Aduh scale ini pianonya. Aduh sangat-sangat meresapi sekali gua, gengs. Everybody. Oh my god, oh my god. これにてゴールインとなります。ありがとうございました。 Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Goks everybody. Selesai sudah. Aduh, cuma di lagu terakhir ini ya gua terlalu expect-nya terlalu tinggi. Gua terpikir kalau lagu ini bisa jauh lebih kuat kalau misalnya ada single vokal di bagian chorus. Oke lah, single vokal di bagian verse. Oke lah di bagian chorus boleh nyanyi bareng. Cuma kan ini enggak ya, karena mungkin balik lagi ke karakter mereka, tema awal mereka bahwa tidak ada main vokal di sini. Jadi akhirnya tidak ada vokal sendirian atau single vokal yang benar-benar dominan menjadi layer di dalam musik ini. Cuma ini kalau bisa gua bilang aransemennya ini sangat-sangat bahaya. Ini bisa menjadi lagu yang sangat emosional, yang sangat powerful, sangat-sangat memberikan kita kesan yang apa ya, sangat kuat dan dramatis lah. Udah dramatis, emosional gimana tuh lu bayangin. Stringnya, orchestration-nya, dentingan pianonya, terus beat-beatnya campuran ada beat elektronik dan beat beat akustik, itu bikin lagu ini jadi sangat-sangat mewah-mewah dan megah. Mantap everybody. Oke, kita bacakan dulu nih lagu terakhir Everlasting Beat. Lagu ini menegakkan pada perjalanan yang membentuk diri dan pentingnya dukungan untuk mencapai tujuan, menyiratkan dorongan batin yang tetap menyala meski dalam tekanan. Mengajak untuk memilih jalan bijak, nah kan jalan bijak ya, bukan jalan negatif. Dan membawa masa depan yang penuh kelembutan dan harapan. Menyampaikan rasa kekompakan, pantes sangat kompak sekali dari awal sampai akhir vokalnya barengan. Dan perjalanan berharga menuju cita-cita yang berarti. Secara keseluruhan lagu ini sangat menggugah, sangat-sangat menggugah. Dengan mengkombinasikan tema kepemimpinan, harapan, dukung-mendukung, dan impian abadi yang tetap hidup dan terus diperjuangkan. Let's go everybody. Gue sangat suka nih segala tema-tema yang menyangkut motivasi hidup ya. Itu sangat-sangat relevan menurut gue. Karena apa? Manusia itu ya harus dikasih semangat biar nggak terlalu galau, meskipun di posisi seperti sekarang ya, apa-apa kena pajak gitu, kita tetap harus semangat demi bisa bayar pajak gitu. Enggak. Aduh. Pokoknya intinya gue suka banget nih. Kalau boleh gue simpulin, di sini semua lagunya memang memotivasi kita untuk menggapai cita-cita, semangat perjuangan, semangat untuk terus bergerak, semangat untuk meraih kemenangan, dan apapun segala sesuatu yang menjadi impian kita itu penuh dengan rintangan yang memang harus kita perjuangkan setiap hari, setiap waktu. Kadangkala yang namanya hidup itu pasti akan ada jatuh bangun, tapi kalau udah jatuh jangan lupa untuk bangun lagi. Dan ada cacian dari orang-orang sekitar atau mungkin orang-orang yang gak kenal kita sama sekali. Don't worry, gasin aja. Ketika lu udah mulai punya haters, itu berarti lu udah punya attention lebih dari orang lain gitu. Karena orang lain akhirnya menyempatkan dirinya dan waktunya untuk memperhatikan lu, mencari kesalahan atau keburukan kita. Tetapi itu adalah hal-hal yang sangat positif menurut gua. Kalau kita ambil dari sisi positifnya, tapi kalau misalnya mentalnya down ya akan gampang. Cuma yang pasti overall lagu ini, kisah ini, game ini, anime ini, Uma Musume ini benar-benar sangat inspiratif dan motivasi sekali untuk kita di kehidupan secara general. Goks lah, mantap everybody. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Mas Brian udah memberikan sesuatu yang unik, sesuatu yang baru, sesuatu yang sangat bermanfaat dan inspiratif, dan mudah-mudahan bermanfaat juga buat saya pribadi, buat teman-teman yang nonton dan juga terhibur. Dan terima kasih buat yang ikutan nonton dan sudah dukung channel ini. Kalian yang terbaik, kalian luar biasa, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya.
Gue satu lagi. Kalau misalnya kalian ada yang tahu game ini dan pengen ngelihat lagi yang seperti ini atau pengen masuk lebih dalam lagi tentang Uma Musume ini, langsung tulis di komentar ya, gengs. Jangan lupa, nanti bisa aja kita masuk ke part berikutnya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan kita ketemu lagi di video berikutnya. We'll see you next time. Mother freaking moving live.